Sambil menunggu acara wisuda, mari kita saksikan persembahan tari dari Sanggar Mahasiswa STPI. Sambutlah persembahan tari Kreasi Nusantara. Na panjang la bang kabar lo ba ma suci mayo ma hime Himbelo Gandelo Himbelo Gandelo Himbelo Gandelo Himbelo Daerah Papua. Tarian ini
sebuah cerita rakyat. Sehingga banyak pesan dan makna yang dia gambarkan melalui tarian ini. Tarian Lenggang Nyai diciptakan oleh seorang seniman tari dari Yogyakarta bernama Wiwit Widiastuti. Karena kecintaannya pada kesenian tari di Indonesia dan kebudayaan Betawi, membuat seniman ini menciptakan sebuah kreasi tarian baru berlatar belakang cerita rakyat Betawi, yaitu cerita Nyai Dasima. Nama tari Lenggang Nyai sendiri berasal dari kata lenggang yang berarti melenggang lekong, dan kata nyai yang diambil dari cerita Nyai Dasima. Nyai Dasima merupakan seorang wanita cantik dari Betawi yang berada dalam kebingungan untuk memilih pendamping hidupnya. Pada saat itu dia dihadapkan pada dua pilihan pria yang berbeda kebangsaan, yaitu pria Belanda dan pria Indonesia. Setelah berpikir panjang, Nyai Dasima pun memilih seorang pria Belanda bernama Edward William. Adanya aturan-aturan yang dibuat keluarga membuat Nyai Dasima merasa tertekan. Mereka merasa haknya sebagai perempuan berhak. Nyai Dasima pun meninggalkan sekolah dan memperjuangkan kebebasan. Perjuangan atas hak keturunan membuat dia terinspirasi menggunakan tari kreasi baru sebagai pengenang perjuangan Nyai Dasima memperjuangkan keberhakan dan kebebasannya sebagai seorang wanita. Demikianlah penampilan dari tari kreasi Nusantara. Persembahan lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh Paduan Suara Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Untuk para wisudawan wisudawati, kami mohon untuk mempersiapkan diri dan topi bisa dipakai kembali. Karena sebentar lagi kita akan memasuki prosesi wisuda. Marilah kita saksikan persembahan tari dari Sanggar Mahasiswa STPI. Sambutlah persembahan tari Bring dari Provinsi Sumatera Barat.
Acara selanjutnya, wisuda ke-12 Sarjana Sains Terapan Pajak Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Mengawali acara ini, Ketua dan anggota Senat Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia memasuki ruangan sidang yang diiringi lagu Gaudiamus Igitur. Hadirin dimohon berdiri. Senat Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia memasuki ruangan sidang.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan kembali suara merdu dari paduan suara Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia dalam lagu himne dan Mars STPI. Pembukaan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia dan pidato Ketua Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Gunadi CAAK MSc. Kami persilakan.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia dalam rangka wisuda sarjana Sentrapan Pajak ke-12 dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Gunadi CAAK MSc. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pajak yang diwakili Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak. Yang terhormat anggota Senat Akademik STPI. Yang terhormat P5 dan pengurus lainnya. Yang terhormat Bapak Pembina, Ketua Pengurus dan Pengawas YP3I. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan seluruh sivitas akademik STPI, para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, dan keluarga wisudawan yang berbahagia, para orang tua, donatur dan pemberi beasiswa, pengurus Ikatan Alumni STPI, dan para alumni serta mahasiswa yang saya cintai, serta hadirin sekalian, selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmatnya dapat menghadiri sosialisasi inklusi pajak dan reformasi perpajakan serta sosialisasi SIN pajak serta sidang terbuka Senat Akademik STPI di Aula Sakti Budi Bakti Gedung Mari Muhammad Ditjen Pajak yang megah ini melepas lulusan program Diploma 4 Sarjana Sentrapan Pajak ke-12 STPI tahun 2019. Selamat datang dan terima kasih kepada para hadirin semuanya, utamanya Bapak PLT Kepala LL Dikti Wilayah 3, Bapak Dr. Muhammad Samsuri yang sudah meninggalkan tempat ini dan memberikan sambutan yang cukup inspiratif. Ketua Dewan Pembina YP3I Bapak Dr. Skarsono Suryo Wibowo, Ketua YP3I Bapak Profesor Dr. Cep Ismail, Bapak Dirjen Pajak yang dalam ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Bapak Penny Irianto, Bapak Dr. Sadi Purnomo, MPA, Ketua BPK periode 2009 sampai 2014, dan juga Dirjen Pajak 2001 sampai 2006, menerima anugerah Bintang Mahaputra Utama Republik Indonesia yang telah berkenan dengan panjang lebar dan cukup jelas memberikan orasi ilmiah. Kemudian kepada para senat STPI, ini termasuk Bapak Profesor Dr. Ansari Tonga yang kebetulan juga Dirjen Pajak periode 1988-2000, dan Bapak Dr. Mahfud Siddiq adalah Dirjen Pajak periode 2000-2001, dan Bapak Profesor Jazuli adalah Ketua Pengadilan Pajak 2010-2012, dan para pengurus YP3I, Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen dan sivitas akademik STPI, para wisudawan dan wisudawati yang gagah-gagah dan cantik-cantik pada siang hari ini, dan juga para orang tua, para keluarga, para donatur, pengurus Ikatan Alumni STPI dan para alumni. Kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sungguh menggembirakan. Semoga acara ini membawa manfaat, lancar dan sukses. Pajak kuat, STPI, STPI. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, para wisudawan wisudawati yang kami banggakan, di masyarakat ada ungkapan fenomenal tak kenal tak sayang. Agar pajak disayang seluruh rakyat, maka ada program sosialisasi inklusi
dan reformasi pajak seluruh warga sehingga paham dan maksud, tujuan dan fungsinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini khususnya kepada saudara-saudara wisudawan dan wisudawati tentu saja tidak asing dengan masalah pajak. Ketika syarat objektif terpenuhi dan sadar dan sukarela, mereka memiliki kewajiban pajak. Untuk tertib administrasi, mereka harus mempunyai identitas atau bukti diri digital numerik teridentifikasi sebagai penghubung akun mereka dalam basis data digital kantor pajak. Seperti industri perbankan dalam era digital, negara maju mengintegrasikan IT dalam administrasi digital dalam akun atau rekening wajib pajak. Semua dokumen diganti dengan data sehingga terjadi transformasi dari flow of dokumen ke flow of data. Administrasi pajak memakai SIN, Single Identity Number, yang telah disampaikan secara panjang lebar oleh yang terhormat Bapak Dr. Sadi Purnomo. Kemudian SIN ini dijadikan TIN. TIN itu adalah Taxpayer Identification Number, atau dalam tataran sekarang adalah nomor pokok wajib pajak. Sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, untuk membangun karakter bangsa agar kita bangga dengan pluralisme, merayakan keragaman dan bersatu dalam identitas, sebaiknya maka NIK untuk NPWP orang pribadi itu diperkenalkan, begitu juga untuk badan diganti dengan nomor induk badan. SIN dan TIN jadi prasyarat efektivitas dan efisiensi administrasi pajak. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, Norwegia, Tiongkok, Singapura, dan Australia dengan administrasi pajak digital tiap akhir tahun atau masa dari taxpayer account mengekstrak SPT pro forma. Dengan demikian, karena ada SPT pro forma, bagi mereka tidak menjadi masalah apakah wajib pajak menyiapkan SPT atau tidak, karena kantor pajak sudah mengetahui SPT masing-masing wajib pajak. Digitalisasi administrasi pajak, taxpayer account, kemudian electronic review, dan processing data itu menggantikan pemeriksaan manual di berbagai negara. Sehingga dengan demikian, maka pemeriksaan pajak itu minimal dengan sengketa pajak. Dengan cara digitalisasi administrasi pajak yang didahului dengan SIN dan TIN tadi, Tiongkok dalam 5 tahun berhasil meningkatkan tax rasionya dari 10,5% menjadi 22%. Semoga SIN-nya Bapak Adi Purnomo disambut oleh Pak Penny menjadi TIN, ya, dan insya Allah juga meningkatkan tax rasio kita. Bapak Ibu sekalian, dalam pembangunan manusia unggul yang tadi disampaikan oleh Pak Penny Irjanto, ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kebetulan beliau termasuk kelompok milenial berumur 19 sampai 39 tahun. Jadi termasuk para wisudawan semua ini adalah kelompok-kelompok milenial. Kalau kita yang di depan-depan ini karena 7 tahun ke atas di kelompok kolonial barangkali. Dari 50 menterinya Bapak Presiden, ya, dan 16 staf khusus, ini ternyata sekitar 40% adalah warga milenial. Jadi dengan demikian bahwa masa depan Republik Indonesia, negara dan bangsa berada di tangan kalian semuanya. Bapak Ibu sekalian, dari edukasi pekerja sesuai dengan ada tabel 1 terlihat bahwa dari jumlah tenaga kerja kita 129.056.000 orang, itu yang berpendidikan universitas sekitar 9,75, sedangkan yang berpendidikan vokasi itu untuk tingkat D4 ya, itu 2,82%, termasuk juga calon-calon wisudawan dari STPI. Sedangkan yang dari SMK itu ada 11,31%. Oleh karena itu kelihatannya bahwa link and match yang disampaikan oleh Pak Adi Purnomo itu perlu ditingkatkan dengan pendidikan vokasi.
terutama diperbanyak dengan sekolah-sekolah yang khusus mengajarkan pajak tentu kita bagi kita. Bapak Ibu sekalian, good news kami sampaikan kepada Pak Penny Hirjanto bahwa World Bank ini merilis kenaikan peringkat paying taxes dari 112 pada 2018 ini menjadi 81 alias jumping 31 tingkat. Ini suatu yang capaian luar biasa. Oleh karena itu STPI, Senat dan Sivitas Akademika serta calon wisudawan ini menyampaikan selamat kepada Pak Penny Hirjanto dan jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Semoga kenaikan peringkat ini juga meningkatkan ease of doing business kita dari 73 menjadi tingkat ke-40 seperti sebagaimana dicita-citakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Diponomo, jadi dengan SIN kemudian menjadi TIN, ya, kita harapkan bahwa program aplikasi e-faktur PPN dan e-Bupot itu dikaitkan dengan IT basis, nanti akan dapat menjadi semacam digital identity system, ya, kemudian dibuat interlocking, ya, nanti akan mudah-mudahan itu bisa mengulangi kesuksesan sistem Sismiop yang dulu dirintis oleh Bapak Ketua Pembina Yayasan. Saat itu pada tahun 1993 itu PBB yang 300 miliar meningkat menjadi 600 miliar. Kemudian dengan Sismiop itu menjadi 1 triliun atau lebih. Nah, mudah-mudahan kalau SIN-nya dari yang terhormat Bapak Dipono diaplikasikan, kemudian dijadikan menjadi suatu TIN dan ditambah dengan digital administration pajak, ini insya Allah tax ratio kita akan meningkat. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia unggul, ya, ini selain kurikulum, praktek kerja lapangan, pelatihan dan pemegangan, serta tenaga pengajar, instruktur dan pelatih berkualitas, ya, dan berdedikasi mengajar, dibutuhkan juga sarana dan prasarana serta lingkungan pengajaran yang kondusif dan nyaman sehingga suasana belajar mendukung produktivitas pendidikan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu inovasi frugal, istilahnya itu murah meriah, sehingga pengadaan kampus STPI ini ditutup dengan 30% berupa dana abadi, yaitu endowment fund, yang saat itu dibebaskan dari pajak apabila dipakai dalam waktu 4 tahun. Ini kami menghimbau kepada Pak Penny, ini masih dalam rangka wacana, ada suatu good news, ya, dari Bapak yang menyatakan bahwa dengan perubahan PMK 80/2009 endowment fund atau sisa hasil usaha yayasan pendidikan itu akan dibebaskan dari pajak selamanya, tidak cuma 4 tahun tapi selamanya. Mudah-mudahan ini menambah energi bagi yayasan pendidikan. Selama negara masih mengut pajak, maka para wisudawan dan wisudawati saya kira tidak perlu khawatir bahwa akan dimanfaatkan oleh pemerintah pusat atau daerah, dan juga saya dengar bahwa D4 pajak STPI ini dari Pak Hasan yang sering melegalisir fotokopi ijazah, katanya mulai tahun ini diterima untuk mendaftar di Kementerian Keuangan. Oleh karena itu kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Penny. Mudah-mudahan tidak cuma diterima mendaftarnya. Bapak Ibu sekalian, para wisudawan yang kami hormati, hari ini kita
mewisuda 198 wisudawan. Dan ini kelihatannya setiap tahun sudah meningkat ya. Mudah-mudahan ini semakin meningkat untuk tahun-tahun berikutnya. Dan semoga para wisudawan ini menjadi bagian dari tenaga atau wajib pajak milenial ya. Jadi wajib pajak generasi milenial perpajakan yang taat dan patuh pajak ya. Sehingga dengan demikian mampu untuk menjadikan atau mensukseskan inklusi pajak dan sekaligus SIN dan TIN ini ya, sehingga Dirjen Pajak mampu untuk mengumpulkan dana pembangunan yang dapat memajukan bangsa dan negara dan memakmurkan seluruh rakyat. Bapak Ibu sekalian dan para wisudawan wisudawati serta para orang tua yang kami hormati, akhirnya atas prestasi alumni dan kelancaran wisuda ini, pimpinan dan anggota Senat serta seluruh sivitas akademika STPI menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada yang pertama ini, mohon maaf pada Pak anggota DPR ini, Pak Misbahun. Ini terima kasih sekali Pak atas kedatangan Bapak. Kemudian kepada Bapak Adi Purnomo kami sampaikan terima kasih juga. Kemudian kepada Pak Samsuri yang sudah meninggal tempat kami menyampaikan terima kasih ya, yang telah membantu kita berupa penyelenggaraan pendidikan dan beasiswa. Semoga tahun mendatang lebih banyak lagi beasiswanya. Kemudian juga kami terima kasih juga kepada Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Pak Penny, ya, para tamu undangan lainnya yang telah ikut meramaikan dan memeriahkan acara wisuda pada siang hari ini. Ya. Dan dalam suasana yang bahagia ini kami sampaikan selamat dan apresiasi dan terima kasih kepada para orang tua atau wali wisudawan dan juga kepada para wisudawan dan wisudawati. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak PLT Ketua LL Dikti tadi tolong direnungkan dan dilaksanakan di dalam kegiatan Anda sehari-hari. Tolong sebarkan pesan kepada keluarga, teman, sahabat dan handetolan STPI menanti dan menunggu kedatangan calon mahasiswa kerabat Bapak Ibu sekalian. Kepada para undangan dan hadirin sekalian, terima kasih kehadirannya telah membuat acara semarak dan meriah. Akhirnya, good morning, selamat pagi. Selamat kepada para wisudawan STPI yang di wisuda hari ini. Semoga sehat dan sukses tanpa henti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Gunadi CA AK MSc. Sambutan pembina YP3I, Bapak Profesor Dr. A. Anshari Ritonga, SE SHMA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Profesor Gunadi sebagai Ketua Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia dan semua sivitas akademika. Yang saya hormati Pak Chief Ismail sebagai Ketua Yayasan Pembina YP3I dan seluruh pengurusnya. Yang saya hormati terutama di sini adalah baik sebagai anggota dewan, tapi juga adalah sebagai yang banyak peduli kepada pajak dan Departemen Keuangan.
Saudara Misbakun. Ini saya khususkan dalam perkembangan mulai peraturan perpajakan dan perkembangan yang ada, sorong kita di sana adalah Pak Misbakun. 3 yang saya pantau, yang banyak pengamat dan tapi yang mengetahui dan pengamat yang benar untuk Republik ada 3 yang memang satu angkatan Pak Misbakun. Pak Misbakun, Justinus Prastowo sebagai senter, dan saudara Darussalam. Ini tetap saya hargai, baik saya yang pernah sebagai pimpinan Direktur Jenderal Pajak, baik juga saya masih sekarang aktif dalam membantu Menteri Keuangan, karena memang ini yang diharapkan sampai sekarang. Dan saya titip kepada Pak Misbakun yang pernah dulu kita usulkan 215 tahun 2015 peraturan perpajakan kita sampai sekarang belum kita selesaikan. Tapi saya mengerti mungkin akan bisa terterobos dengan Omnibus Law yang akan berlaku sekarang. Yang tidak kurang pentingnya, penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada Pak Hadi Purnomo. Hadi Purnomo itu saya kenal benar, bahwa ide ini bukan mulai 2021, tidak. 2012. Jauh sebelumnya, Pak Hadi Prastomo sebenarnya yang paling, Pak Hadi Purnomo yang paling memang peduli soal bagaimana mengenai terbukaan mengenai perpajakan. Karena boleh katakan hampir penghampar selama yang terjadi adalah karena rahasia jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga jauh sebelumnya sebenarnya Pak Hadi Purnomo sudah jelas mengatakan itu, bagaimana supaya bisa merobos bahwa bank itu juga harus terbuka dalam memberikan data yang sekarang kita kenal dengan automatic exchange of information. Intinya memang apabila kita mengharapkan data atau menghitung pajak dalam self assessment adalah kepada wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menentukan sendiri apa yang dilaporkannya, kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu harus benar, kecuali dapat dikatakan data yang benar-benar yang tidak sesuai. Untuk itulah perlu data diperoleh. Maka sebelum Pak Hadi Purnomo mengemukakan tadi, keluarlah usulan pada Undang-Undang tahun 2005 juga yang keluarnya 2008 pasal 35. Perlunya kewajiban setiap masyarakat harus menyediakan data tanpa ada satu identifikasi yang tersebut. Ritonga itu banyak, data Ritonga itu banyak, data Pak Hadi Purnomo itu banyak, tapi yang mana data itu? Mutlak harus ada namanya single identity, atau yang dengan usul dari Pak Hadi Purnomo yang sekarang menjadi sampai dapat penghargaan sebagai hak cipta. Oleh karena itu, mungkin tugas kita bersama, terutama saya titip kepada saudara dari Sekjen Pajak, ya, itu bahwa itu harus mutlak data itu dan single identity itu harus kita usahakan. Selanjutnya, terima kasih yang sebesar besarnya kepada Pak atas Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini diwajibkan oleh Sekretariat Ditjen Pajak atas semua bantuan, dan saya titip bahwa historis daripada pendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Perpajakan tidak lepas daripada hubungan dinas. Karena pada saat didirikan Sekolah Tinggi Perpajakan adalah berhubungan Sekolah Tinggi IIK, Institut Ilmu Pemerintahan, Institut Kepolisian dibubarkan. Karena dibubarkan, jadi ada semua institut yang dipakai itu, yaitu Institut Ilmu Kepolisian, Institut Ilmu Keuangan, Institut Ilmu Pemerintahan, Akademi Perindustrian dan sebagainya dibubarkan. Sehingga kepedulian daripada pensiunan pajak bagaimana untuk pengkaderan selanjutnya, maka muncul gagasan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Perpajakan, dan itu langsung disambut oleh Direktur Jenderal Pajak waktu itu Pak Fuad Bawajir. Kita akan bantu, tapi sayang memang waktu itu pelaksanaannya pas peralihan Pak Fuad Bawajir timbul era reformasi. Dan era reformasi uang sudah harus diberikan waktu itu, tinggal saya menjadi pengganti Pak Fuad. Uang itu tidak boleh karena itu adalah uang pungut. Pak Misbakun ada di sini, nanti kalau disari salah. Sehingga waktu itu adalah itu boleh harus diberikan kepada karyawan, karena boleh uang pungut untuk karyawan. Maka dulu tidak langsung diberikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Perpajakan, harus melalui YKKP.
Sehingga dari kapela diserahkan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Perpajakan. Itulah embrio cikal bakal berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Perpajakan. Maka dalam kesempatan ini, saya mewakili pembina Pak Karsono Gunawan berhalangan tadi datang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Chief Ismail sebagai Ketua Yayasan yang melaksanakan amanat daripada yayasan untuk membina dalam mendirikan Sekolah Tinggi Perpajakan. Dan tentu yang tidak kurang pentingnya, terima kasih kepada Pak Gunadi dengan seluruh Sitifes Akademika yang dapat melaksanakan pendidikan yang baik, sehingga anak-anakku yang ada di sini sekarang yang akan kita sudah sebentar lagi menjadi berhasil. Untuk itu, yang paling tidak kurang pentingnya adalah kepada bapak-bapak yang ada di belakang. Bapak bersyukur jeripaya bapak ada di hadapan bapak sekarang. Dan diwisudanya anak kita nanti sekarang satu tahap seperti yang bilang oleh dari Kepresti tadi, sudah ada bagi mereka suatu bukti bahwa mereka sudah mengikuti aturan anjuran yang dilaksanakan oleh orang tua menuntut ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ada kewajiban dari seluruh manusia. Kalau misalnya kalau dikatakan yang bernama Islam, ya namanya utlul ilma walau sin atau iman wal mahdi nal lahdi. Tuntut ilmu itu mulai daripada buayan ibu sampai ke liang lahat. Dan tuntutlah ilmu walaupun negeri Cina. Artinya demi penting menuntut ilmu. Maka kalaupun nanti ananda seperti yang melakukan Kopresi tadi sudah mendapat ijazah atau nanti sudah diwisuda, itu baru tahapan pertama, harus terus menuntut ilmu, harus terus meningkatkan. Sehingga dengan harapan itu sekarang adalah bahwa dengan anda yang peroleh bisa anda manfaatkan menjadi ilmu amaliyah, yaitu ilmu yang diamalkan. Dan demikian kepada bapak-bapak orang tua yang ada di sini sekarang adalah dengan anak-anak dapat berhasil di sini. Tentu nanti apabila dimanfaatkan anak-anak menjadi amal jariah bagi bapak-bapak, karena dengan ilmu yang diajarkan diterima oleh anak-anak, anak-anak terapkan kepada yang lain, maka menjadi amal jariah bagi bapak yang menyekolahkan. Inilah sambutan kami dari pembina. Terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada undangan. Dan apabila dalam penyambutan ada yang kurang, kami mohon maaf. Selamat kepada anak kami yang sebentar lagi wisuda, dan kira-kiranya dengan niat yang baik, anda mudah-mudahan berhasil untuk selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak A. Anshari Ritonga, dimohon dengan hormat untuk tetap tempat menerima cenderamata dari Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia yang diberikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anshari Ritonga dan kami persilakan untuk duduk kembali. Para hadirin yang berbahagia dan terutama kepada para wisudawan-wisudawati, kini tibalah saatnya untuk mengikuti acara puncak yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu pelantikan Sarjana Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia yang akan diiringi lagu Padamu Negeri yang dinyanyikan oleh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Demi kelancaran dan ketertiban prosesi acara ini, dimohon ibu-ibu, bapak-bapak, dan para hadirin untuk tidak maju ke depan mengambil foto. Terima kasih. Berikut nama-nama wisudawan-wisudawati Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia yang secara berturut-turut diminta untuk maju dan naik ke podium.
Untuk konsentrasi manajemen pajak, Agustinus M. O'Herin, SSTPA. Mila Yuliza Fitri, SSTPA. Magdalena May, SSTPA. Maria Magdalena Jaji, SSTPA. Katarina Katen Yois Wangge, SSTPA. Oktavian Deo Anu, SSTPA. Oktaviani Herlin Naikovi, SSTPA. Stephen Stefu Denito, SSTPA. Elviana Bria, SSTPA. Vesia Oktaverani, SSTPA. Baitomu Songaji, SSTPA. Adlina Eka Fitri, SSTPA. Kurnia Dwi Cahyo, SSTPA. Nabilah, SSTPA. Maximilianus Putra Kari Cempang, SSTPA. Gracia Febriana Obo, SSTPA. Faustino Astila Bara, SSTPA. Dwiki Ramadan, SSTPA. Henry Susilawati Pangestu, SSTPA. Yosef Y.A. Oplim Making, SSTPA. Angelina Febriani Timu, SSTPA. Frankie Putra Dere, SSTPA. Diventio Andiono Silap, SSTPA. Alexander Sinaga, SSTPA. Denis Rukmawati, SSTPA. Ermelinda WABO, SSTPA.
Lestari SSTPA. Marianus Roderick Paat SSTPA. Grace Safitri Siahaan SSTPA. Yoghebet Bertining Tias SSTPA. Sidilaus Wagur SSTPA. Gaudensia Emanuela Daos Kadati SSTPA. Haidar Asidiki SSTPA. Antonio Victori Pajontukan SSTPA. Billy Putra Sanjaya SSTPA. Teresia Adelina SSTPA. Margareta Noviani Julita SSTPA. Agnes Ina Tuto SSTPA. Askia Mulyaningsi SSTPA. Katarina Hingi Balamakin SSTPA. Carlos Nathanael Sinaga SSTPA. Osma Ayu Erdina SSTPA. Yulia Ningsi SSTPA. Dewi Yulianti SSTPA. Sergius Filis Ribu SSTPA. Jen Elizabeth Hamu SSTPA. Onesimus Oladalon SSTPA. Anastasia Angelina Kopong SSTPA. Inganta Nova Alfani Saragi SSTPA. Vera Pahlawati SSTPA. Muhammad Nurdin SSTPA. Keti Olivia Natu SSTPA. Loren Elbina Surya Sinaga SSTPA. Imelda Desita Suranta SSTPA. Adi Sriwidya Prima SSTPA. Egresiana Turnip SSTPA. Suhing Tias Ari Diastuti SSTPA. Maria Mahayuni Amleni SSTPA. Maria Ermelinda Meo SSTPA. Anastasia Jilia Deolinci SSTPA. Aidil Yunisa SSTPA. Iqbal Maulana SSTPA. Maria Nungga SSTPA. Anissa Agustianingsi SSTPA.
Edo Saputra, SSTPA. Martino Adrianus Seda, SSTPA. Kristika Tiara Dewi, SSTPA. Ayudia Mitzalia, SSTPA. Anissa Aristia, SSTPA. Julia Adita, SSTPA. Anissa Noviandani, SSTPA. Ari Alexander Feriantonai, SSTPA. Vena Fatima Aulia, SSTPA. Merlita Monica, SSTPA. Khairul Umam, SSTPA. Yulita Rizky Amanda, SSTPA. Oktalita Dia Kumalasari, SSTPA. Nita Putriana, SSTPA. Maria Luciana Barek Benedictus, SSTPA. Theophilus Agung Manek Nekin, SSTPA. Fajar Putra Praptama, SSTPA. Mario Alexandra Kasawangka, SSTPA. Maximus Augusto Berek Mau, SSTPA. Elizabeth Francisca Taboy, SSTPA. Muhammad Yafi Velayati, SSTPA. Arfi Bangun Pratama, SSTPA. Latifa Octaviani, SSTPA. Amiro Octaviana, SSTPA. Yohana Marita Ferry, SSTPA. Radesman Sagala, SSTPA. Nurbeti Dolok Saribu, SSTPA. Hewi Syarifah, SSTPA. Listaria Fidelis Borukaro, SSTPA. Sari Utami Ningsi, SSTPA. Indri Livia Marantika, SSTPA. Rahmawati Kurnia, SSTPA. Reni Siti Jupriyantini, SSTPA. Nurahmi, SSTPA. Lucerus Yoharis Aha, SSTPA. Siti Nur Aziza, SSTPA. Muhammad Irfan Gusriani, SSTPA. Livia Vanessa, SSTPA. Rickson Selitonga, SSTPA. Anggrian Wicakson, SSTPA. Evania Yoventi Ningsi Kabiti, SSTPA. Andini Teresa Meol, SSTPA. Nadira Fajri Kurnianing Tias, SSTPA. Siti Rodatul Zana, SSTPA. Retika Sari, SSTPA. Milburga Golu, SSTPA. Putri Ayunani, SSTPA.
Miftahul Jannah, SSTPA. Marsha Adelsi Jekrora, SSTPA. Sylvia Priscilia Hemata, SSTPA. Novi Irawati Tambunan, SSTPA. Kepada ketua dan anggota senat dipersilakan duduk kembali.